Muhammadiyah Malang. Yang pertama terima kasih buat pemuda Muhammadiyah NTT yang telah berani mengadakan diskusi ini. Jadi di tengah ormas organisasi kepemudaan di NTT ini semua pada diam, Muhammadiyah berani, itu aplaus. Yang lain terus nah, kemudian ini karena konsernya Tabayun Bang Rocky. Dari penanya pertama, 2, 3, 4 itu semua memuji Bang Rocky. Terakhir saya ingin kritik sedikit Bang. Ada kesalahan terbesar Abang yang kemudian hari ini Abang berkeliling di seluruh Indonesia. Itu hanya sibuk membicarakan satu orang, itu Jokowi. Bagi saya Jokowi masanya sudah habis. Tetapi coba Abang lebih menaikkan level pembicaraan Abang agar berbicara tentang sistem. Berhenti sudah membicarakan Jokowi. Kalau kita tarik konteks NTT, entah ada plus minus, Jokowi bagi Nusa Tenggara Timur itu adalah presiden terbaik sepanjang masa. Kehadiran Jokowi belasan kali di NTT itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Datangnya dia mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTT. Pembangunan di mana-mana itu terjadi. Ini kan kemudian merombak determinasi nasional, kemudian merangsang pertumbuhan lokal itu terjadi. Nah, pertanyaan saya, jika nanti kelak Bung Rocky menjadi teman berpikir presiden di kemudian hari, konsep seperti apa yang ingin Bung Rocky tawarkan kepada presiden untuk merubah sistem sehingga kita anak muda nanti yang menjadi estafet keberlangsungan kepemimpinan masa depan itu mampu merubah eskalasi politik nasional, itu merubah tidak kita lagi berbicara orang. Berbicara Jokowi beberapa bulan lagi sudah selesai. Tapi bagaimana kita yang hadir di daerah-daerah ini menggerakkan atau merubah Indonesia itu dari Nusa Tenggara Timur, dari Maluku, dari Papua, sehingga akumulasi nasional terjadi itu karena pergerakan di daerah, bukan lagi. Jadi hari ini sama presidennya kami orang NTT nggak perlu dibahas. Jokowi datang resmikan itu ada ikon NTT, terjadi pertumbuhan gila-gilaan sama Jokowi. Orang lain boleh kritik. Nah, kelemahan kita hari ini yang oposisi adalah kita hanya sibuk membicarakan Jokowi, tapi kita tidak sibuk membicarakan sistem apa untuk melawan hegemoni kekuasaan. Sehingga berpuluh-puluh kali pemilu akan dilaksanakan, Jokowi akan menang. Karena sistem demokrasi hari ini, OKP hari ini misalnya ngomong Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah hari ini datang ke tokoh-tokoh oposisi, tapi pimpinan pusat Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di gerbongnya Jokowi. Selesai, Korea daerah diselesaikan semua. Jadi ini realitas yang terjadi. Jadi pertanyaan saya kembali lagi, konsep seperti apa yang Bang Rocky tawarkan agar terjadi perubahan sistem yang secara sistemik dan masif. Karena bagi saya Indonesia ini sistem hari ini kita sibuk berbicara di hilir, tapi di hulu itu sudah rusak. Sistem pemilu yang begini, calon-calon legislatif yang gagal-gagal ini karena nggak punya duit. Realitas yang terjadi hari ini. Tapi siapa yang mampu kemudian dengan kekuasaan menjilat Jokowi dan segala macam itu akan terpilih, dan ini bagi saya sistem yang membuat segala macam itu rusak. Jadi itu tadi pertanyaan Bu. Terima kasih. Shalom. Oke, jawab pelan-pelan ya. Ada betul tadi bahwa jangan lagi mencaci maki Jokowi, sistem yang mesti dirubah. Hal yang sama saya minta, jangan lagi Anda memuji-muji Jokowi. Itu sisanya kan? Ya. Kasih sedikit perbandingan. Kenapa Jokowi yang saya kritik? Karena dia pembuat kebijakan publik. Jokowi berhasil di NTT, perbandingannya dengan apa? Kan mesti ada perbandingan. Perbandingannya adalah tentang jumlah kemakmuran yang dihasilkan Jokowi di dalam skala nasional. Saya beri contoh. Zaman Pak Harto menerbitkan izin eksploitasi sumber daya pada yang disebut oligarki zaman itu. Tapi yang balik, setelah dieksploitasi oleh oligarki, di zaman Pak Harto 35% tumbuh dalam bentuk SD Impres di NTT, tumbuh dalam bentuk pertanian, peternakan sapi di NTT, tumbuh dalam bentuk puskesmas di NTT, tumbuh dalam bentuk irigasi di NTT. 35% yang dirampok oligarki dipastikan balik ke NTT di zaman Soeharto. Di zaman SBY hal yang sama, hanya balik 27%. Berarti SBY gagal dibandingkan Soeharto. Nah, di zaman Jokowi yang balik hanya 6%. Jadi sistem apa yang salah? Dua-duanya sistem APBN. Tapi presidennya yang
sebelumnya berhasil, kenapa Jokowi gagal? Itu cara membandingkan secara akademis itu. Lain dengan cara membandingkan secara personal. Mungkin Anda terpengaruh dengan penampilan sederhana Pak Jokowi. Tapi kita punya akademis, kita mesti kasih poin yang argumentatif, bukan yang personal.